Hai, halo, selamat malam semuanya teman-temanku. Selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 101. Yeay. Akhirnya 100-nya udah lewat. Jadi kita akan balik ke satu lagi, 101. Dan teman-teman masih dalam Instagram Live Marathon 100 hari. Jadi memang episodenya sudah 100, tapi untuk mencapai maraton 100 hari ini akan nanti ada di episode 139. Jadi total nanti karena malam ini udah tayang, kita kurang 38 episode lagi untuk maratonnya. Hai Kalia, wah Kalia belum bobo. Oke, Kalia dan teman-teman, malam hari ini kita akan ngobrol dengan dokter gigi Mervi namanya. Aku tulis dulu judulnya apa. Oke, hai Kak Surya, belum bobo juga, banyak yang belum bobo ya. Hai Kak Anissa. Oke, ini adalah hari Senin. Jadi untuk hari Senin biasanya aku akan putar playlist lagu ini. Jadi ini adalah salah satu playlist yang aku suka. Namanya judulnya Garis Terdepan dari Firsa Besari. Ini lagu bagus banget menurutku. Jadi kalau teman-teman lagi mungkin ngerasa susah, ngerasa lagi sedih, atau mungkin kayaknya bebannya lagi banyak banget, coba dengerin lagu ini karena lagu ini bisa kasih afirmasi yang baik. Oke, hai dok, ini dokter Mervinya udah ada. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol sama dokter gigi Mervi Chandra, teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya kita kan bahas kayak gigi, perkembangan gigi berlubang itu ditambal apa dirawat, dan ada beberapa topik lainnya. Tapi malam hari ini kita akan bahas tentang tips konsultasi ke dokter gigi. Kenapa sih kok kayaknya judulnya gampang banget gitu ya? Kok kayaknya biasa aja. Nah, teman-teman jangan sepelekan judul malam hari ini. Kenapa? Karena banyak banget dari kita yang masih nggak tahu persiapan apa yang harus kita bawa ke dokter gigi. Jadi nanti teman-teman akan dikasih tahu nih apa aja sih yang harus dipersiapkan. Nah, tips-tipsnya ini akan disampaikan langsung sama dokter Chandra, dokter Mervi ya. Hai dokter Thomas nggak bobo, ini di sana udah jam 10 loh dok. Masih nonton aja. Hai Kak Shalom. Nih, oh baru sholat taraweh ya kali ya, oke. Masih sore nih Dikdok. Wah, ini Kak Surya Eskom di mana ya daerahnya ya kok masih sore. Aduh, oke deh. Aku langsung undang dokter Mervi ya teman-teman, ditunggu dulu. Oke, dokter Mervi udah saya undang, boleh diterima dok? Kamera depan kali ya dok. Iya. Halo. Hai dok, malam. Apa kabar? Baik. Malam Wah, ya ini udah. first time ya kita ketemu ya dok. Iya. Oke. Wah, ini bentar dok, saya cari angle dulu. Ini dokter lagi di tempat praktek ya, itu ada dental unit di belakangnya. Baru selesai. Langsung ada alatnya tuh di belakang teman-teman. Kalau udah pernah lihat alat itu pasti udah nggak asing lagi. Langsung ke klinik aja tuh. Wah, dokter Romi makasih banget habis praktek masih Sama-sama. disempatin. Makasih banyak Iya, loh masih dok. semangat walaupun udah malam ya. Ini belum mandi ya berarti dok, sama kalau belum mandi sama saya. Iya. Ya. Kalian ya langsung udah mandi langsung tidur. Oke. Wah, ini kita sapa-sapa dulu, ini ada dokter Thomas yang nonton. Dokter Thomas lagi di Kalimantan. Halo, Dia pernah dok. di Dikdok juga, dokter spesialis kedokteran jiwa psikiater. Hai dokter Thomas, nonton ya dok, kita mau bahas yang seru nih malam ini. Oke deh, dok, tanpa buang-buang waktu kita kenalan dulu karena ini first time dokter Mervi ada di Dikdok. Jadi ini adalah episode 101 dok, angkanya cantik 101 kayak nama apa gitu ya. Kalau teman-teman tahu. Nah, kita mau kenalan sama dokter gigi Mervi Chandra. Ini dokter boleh kenalin prakteknya gimana sih? Terus aktivitas dokter sehari-hari ngapain aja dok? Silahkan. Oke, halo, selamat malam. Saya Dokter Mervi. Saya prakteknya di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat, di Mall Hub Life. Ini mall ini. Kemudian tuh habis itu saya juga praktek di Central Park sih, Ohana Dental. Oh, yang di sini Dental Station. Jadi ada dua sih tempat praktek di dua-duanya di mall semua sih Jakarta Barat jadinya. Wah,
Nah, Kemudian aktivitas saya sehari-hari biasa sih saya biasa praktek ya dari iya. pagi ya sampai malam. Cuman kadang sesekali kalau emang kosong pasien ya baru istirahat. Karena sering dipanggil pasien juga pusing ya, mau libur nggak tenang gitu kan. Terus Betul. habis itu kalau biasa jam kosong saya sih biasa bukanya konsultasi online itu sesekali Hmm. beberapa jam gitu atau mungkin sering malam sih ya. Malam sudah kayak menjelang mau tengah malam biasa sering banyak tuh pasien-pasien tuh nyari dokter konsultasi di online karena kan udah malam ya. Kalau Iya, jam-jam betul kayak banget. gini nih, udah jam 8, jam 9 biasanya kan dokter udah nggak praktek lagi kan. Udah close Jadi order lah ya konsultasi. dok ya. Jadi itu emang butuh-butuh inilah ya, kita tanggung ya, jam-jam dikit Iya. lagi udah mau menjelang pagi gitu kan, pasien masih butuh dokter. Ya udah, terus kadang tapi kadang juga tuh pagi ya, sebelum praktek kayak gitu. Jam biasa sih yang kalau sekarang ini puasa ya, kalau puasa sih Iya. deket-deket mau sahur, orang pagi tuh dari tidur udah nyeri gitu kan, mau nyari nggak keburu, pagi udah dokternya prakteknya sore gitu kan. Betul. Jadi itu pasien bisa Iya. nyari ke konsultasi dokter online gitu. Hmm. Hmm. Oke, berarti Dokter Mervi ini saya tangkap kayaknya aktif banget baik di offline maupun online Iya, ya teman-teman. Tadi dari benar. cerita-ceritanya, berarti sibuk banget nih teman-teman ya. Sibuk Jangan banget ya, sia-siakan tuh, kesempatan ini ini. melayani pasiennya tuh. Hmm. Oke, oke. Ini Iya. apalagi ya dok ya, by the way ini biar teman-teman tahu aja, biasanya itu mendekati lebaran nanti gitu kayak Hmm. H10, H-9 itu Hmm. akan banyak banget tiba-tiba orang ke dokter gigi. Itu kayak Iya, apa ya, kayak benar. kebiasaan orang Indonesia banget. Iya, Nah, iya. gitu. Tapi Tapi gara-gara ini ya, mau liburan gitu ya, mau mau lebaran, cepet-cepet kayak gitu. Iya. bener banget. Atau misalnya mau ngabisin ininya dok, asuransi, biasanya gitu-gitu Iya, sih dok. apa kali THR baru dapat THR ya langsung Nah, cepet-cepet ke dokter gigi kan. Apalagi bener. mau lebaran, mau pesta kan. Mereka biasa besok mau pesta nih, nganu-nganu gigi dulu kalau nggak bisa makan besok kan kayak Bener gitu. banget. Jadi malam hari ini juga topiknya pas banget sama momen yang akan sebentar lagi kita apa ya, kita rasakan kayak Hmm. momen-momen teman-teman rame, dan mungkin saya sering banget mendapat pertanyaan dari teman-teman saya kayak bingung dok. Bahkan mereka bingungnya mulai dari bingung ini gua kalau sakit harus ngapain dan harus kemana. Itu aja mereka Hmm. bingung dok dan nggak tahu. Iya. Bahkan Heeh. untuk keluhan sakit. Nah, Hmm. makanya konsultasi offline ataupun online itu mereka masih banyak yang belum tahu harus mempersiapkan apa. Nah, malam hari ini teman-teman, Dokter Mervi yang Hmm. baik hati ini akan membagikan tips konsultasi ke dokter gigi. Nah, gitu. Oke. Baik, kita langsung aja nih dokter. Kan konsultasi sebenarnya kalau zaman dulu ya dok Hmm. ya, hanya ada Hmm. offline. Iya, benar. Artinya Heeh. semua orang atau pasien atau pengunjung itu akan langsung datang ke tempatnya. Betul ya Hmm. dok ya. Iya. Nah, ketemu Heeh. dokternya gitu. Akhirnya dilakukanlah pengecekan dan tindakan. Nah, sekarang kan zaman berubah, Dok. Iya, Nah, 5 tahun karena terakhir kemajuan teknologi teknologi ya. betul, Heeh, dan makin kita canggihnya. nggak bisa Mm-mm. menutup kemungkinan hal-hal yang canggih ini, dan itu juga tidak apa ya, dan itu juga sama-sama Mempermudah. efektifnya gitu sama yang Heeh. offline. Nah, Iya, kita mau bahas ini, kalian Dok, konsultasi mempermudah online-nya. ya aksesnya ya, mempermudah jadi Betul, lebih dekat pasien sama dokter gitu kan. Jadi mereka juga betul. lebih leluasa kok konsultasinya. Kebetulan Setuju. juga kalau online dari jarak jauh terus langsung praktis ya. Zaman sekarang Iya, kan praktis semuanya apa-apa handphone kan. Jadi ya apa-apa betul. handphone dulu nih mulai baru nanti dia baru ya kalau ada waktu baru ke dokter gitu. Betul. Jadi online Nah, dulu. Tapi benar kalau online itu enaknya tuh pasien yang awalnya juga takut atau apa, mereka dapat informasi, oh jadi lega ya, itu baru berani ke dokter offline-nya. oke. Itu apalagi kemarin pandemi itu sampai 90% ya, 90% sampai Kelas 100% kan dokter online. gigi tutup kan. Jadi Betul dok, pasien iya. rata-rata tuh ke online kan. Online. Pada susah ke aksesnya. Jadi online itu sangat membantu waktu pandemi. Apalagi Betul. nanti nih, kalau nanti nih pas mau ini ya, lebaran ya, liburan. Nah, itu pasti di jalan tuh lagi mudik-mudik tiba-tiba tuh sakit kayak gitu. Nah, terus Betul, apalagi kalau mau betul. liburan tuh saya pernah ketemu juga turis dari luar. Wow. Dari luar itu
nggak yang sakit gigi ya, dia mau nyari dokter kemana gitu. Jadi cari online, online lebih gampang. Apalagi kadang tuh pasien orang Indonesia nih ke luar negeri, luar negeri nih nyari dokter sakit tuh kan, nyari ini gimana ya gitu kan, mesti obat apa itu juga benar-benar ngebantu sih online. Heeh. Oh, terus Oke. yang kalau biasa-biasa tuh online tuh ngebantu di daerah yang agak pelosok, daerah yang belum Iya, yang ada aksesnya dokter masih giginya. sulit. Heeh, ke arah Hmm. timur biasa tuh timur, istilah Timur Leste agak perbatasan Papua lah. Kayak gitu tuh Hmm. agak rada-rada susah tuh. Nah, online bantu banget. Saya juga nggak nyangka ya, kita sinyalnya nyampe sampai pedalaman dan mereka benar-benar aktif tahu dan Iya, masuk benar-benar. gitu. Jadi dari sini tuh teman-teman jadi tahu ya dok, kita kan akan bahas dulu sebenarnya tips konsultasi online dulu ya, karena kalau offline pun nanti teman-teman akan kita bahas juga sedikit saja. Tapi malam ini Hmm, kita mau fokusnya ke online, karena tadi heeh, kayak kata dokter manfaatnya udah banyak banget. Mungkin kalau teman-teman cocoknya misalnya sama dokter A gitu, hmm, tapi misalnya udah nggak di tempat A lagi, tetap bisa kok ketemu iya, dokternya tanpa harus ke sana lagi. Jadi bener-bener heeh, efisiensi, efektifnya, sampai ke budget pun itu bener-bener hemat daripada kita ke offline. Nah, sekarang dok, hmm, saya mau tanya sama dokter Mervi nih. Dokter kan hmm, punya pengalaman banyak banget ya, lumayan lama di dunia iya, online. Maksudnya heeh, menggeluti itu dan di dokter banyak konsultasi online ya. menghadapi, ternyata dokter gigi itu, iya dokter gigi juga bisa punya pasien online loh. Banyak banget juga dokter-dokter yang masih Iya, masa sih bisa online, gimana caranya gitu ya. heeh, Nanti tips untuk ke dokternya kita akan kasih, tapi sekarang ke pasiennya dok. Untuk iya, teman-teman yang punya keluhan tapi pingin cobain ke dokter online atau konsultasi online, apa yang teman-teman harus persiapkan? Kan hmm, bagi mereka itu nggak masuk akal ya dok, kayak masa sakit hmm, gigi online yang nggak mungkin sembuh. Emang iya, apa sih dok contoh yang pernah dokter dapet? heeh. Ya, dulu itu benar-benar pro dan kontra ya waktu pandemi Betul. itu ya. Waktu itu pasti itu mau nggak mau kan ya ke online. Tapi di sisi dokter gigi itu mana bisa lah ya Hmm, katanya. Kan kita harus tindakan, kan harus nganuin kayak betul. giginya gitu kan. Betul. Harus di istilahnya ditambal, ditindakan kayak gitu. Mana bisa maksudnya kalau cuman kedar tatap muka kayak gini atau mungkin Hmm. cuman lihat-lihat aja kayak gitu kan. Ternyata Hmm. online tuh bisa ngebantu di offline itu. Sebenarnya walaupun malahan saya menyarankan tuh ke orang online sama offline tuh ke depan masa depan tuh berdampingan. Jadi itu lebih gampang ngebantu offline Iya, harusnya gitu dokternya. Tapi dari dulu sih online juga sebenarnya. ada ini. Tapi bukan berarti nyalahin si offline ya. Tapi Iya, bukan iya. nyalahin online juga tuh. Berdampingan malahan lebih akan kelihatan lebih maju lagi Iya, sih. iya. Heeh. Setuju, setuju dong. Nah, persiapannya apa dok? Misalnya teman-teman nih kalau memang mau ke dokter online atau misalnya konsultasi online, dia misalnya nanti mau Hmm. sama dokter Mervi nih, kayak lah dok, Hmm. ini masa harus semangat gitu? Atau Iya, misalnya iya. apa sih yang teman-teman harus Heeh. tahu dan harus ingat Biasa ya, kondisi giginya gimana? kalau Mm-mm. konsultasi online, udah pasti lah ya, kita tuh bergantung pada sinyal sama kuota tuh ya. Nah, itu Tuh, dari pengalaman saya ya, ada beberapa tempat tertentu itu kadang tuh nggak ada sinyal. setuju. Tapi kadang pasien-pasien itu juga hebat ya. Di tengah jalan raya, lampu merah itu tuh bisa online mereka. Bisa loh, Wah, sampai saya juga kaget tuh. Atau kadang mereka di depan apotik tuh, di depan apotik mereka udah online tuh. Mau istilahnya beli obatnya atau gimana gitu kan. Tapi bahkan saya pernah nemu di kapal pesiar. Kapal wow. pesiar yang Jepang kemarin itu. Dia online, kok Iya. bisa ya? Karena ternyata dia pakai sinyal di sana ya dari kapalnya itu sih. Atau mereka lagi di lepas laut gitu kan. Terus saya tanya, emang Iya. bisa ya? Emang ada katanya gitu. Kadang bahkan ada yang mereka sampai di puncak. Itu bener ada. Sinyal itu Wow. penting ya. Ternyata saya makan saya juga Betul. nyangka. Sampai ada yang di Australia, Kanada, kayak itu orang-orang Indo yang mungkin mereka kemarin pandemi itu terperangkap di sana dan nggak bisa pulang. Jadi itu minta online-nya itu gimana tuh. Mereka nyampe situ tuh ke Iya. aplikasinya, wah lumayan ya. Heeh. Nah terus yang kedua itu sebenarnya banyak nih sampai detik ini sekarang pasien itu kadang konsultasi tapi sering nyebutinya gejala.
gejalanya misalnya sakit gigi nih, terus Hmm. habis itu sampai kepala atau sampai dagu segala macam. Tapi mereka tuh tidak menjelaskan kondisi giginya. Padahal si dokter itu ya, ya mungkin kan merem-merem ini giginya gimana gimana gitu kan. Oh, Nah, si dokter oke. itu jadi itu butuh tahu kondisi giginya. Jadi sebenarnya salah satu ngebantu itu persiapannya foto, Oke. foto kalau nggak video. Nah, foto video itu penting. Emang sih kalau foto itu emang agak susah ya. Iya. Nah, kalau kita buka nih, Hmm. ini kan kecil ya, maksudnya kita nggak kelihatan ya, Iya gelap betul. kan. Dan kan dokter juga, ini apa ya gitu kan maksudnya. Cuma kalau kita nggak bisa kita nebak-nebak juga kan. Kalau nebak-nebak ya sama Betul. aja kita bisa konsul biasa gitu kan ke teman. Cuman dokter itu kalau konsultasi online mereka pakai analisis. Jadi butuh emang keadaan visualnya gimana gitu. Nah, emang angle-angle Hmm. teknik foto itu sekarang orang udah banyak yang pintar, tapi nggak banyak juga yang benar-benar pintar ya. Apalagi kalau mulut tuh beda foto sama foto biasa itu kan. Pernah tahu Jadi tidak? iya, foto biasa gampang kan. Kalau foto mulut tuh emang susah, gelap lagi kan, kayak gitu Iya. blur atau ini kan. Terus belum lagi ya handphonenya kan kadang di zoom atau itu juga susah. Iya. Emang bagusnya satu lagi tuh video. Video emang bisa kelihatan, cuman ada beberapa itu nggak kelihatan jelas. Misalnya di bagian kalau secara kedokteran ngomong proksimal distal atau gigi yang gigi Tengah-tengah M3 atau antara. impaksi buksu, Hmm. paling Hmm. belakang gitu kan. Nah, paling nggak kelihatan lagi kalau gigi M3 impaksi atas. Itu nggak kelihatan tuh. Wah, sini bingung ini ya, kenapa nih pasiennya ya. Kalau kita ngomong ini salah, kalau ini ngomong salah ya. Nanti ngomong ke dokter offline juga beda lagi gitu kan. Iya, Jadi kan iya. istilahnya jadi salah ya, nebak-nebak gitu kan. Nah, itu foto video tuh emang penting secara, jadi bisa buat untuk bukti juga. Analisis. Bukti kebenaran, oh Hmm. pasiennya kayak gini. Nanti pas di offline ternyata beda lagi keadaannya. Tapi kan dari online itu udah ada gitu loh. Jadi kita menganalisis gitu, kira-kira apa ya diagnosisnya. Hmm. Terus kalau online itu diagnosis sementara biasanya. Kadang udah nggak jelas kayak gitu, si pasien minta diagnosis tetap. Di offline itu beda lagi. Entar dikiranya Iya, ini iya, dokternya iya. nggak kelihatan ini kok tapi bisa langsung kan. Heeh. Iya, Itu yang setuju. kedua sih ya. Nah, yang ketiga itu sering pertanyaannya. Karena kita dokternya udah jelasin kayak gini-gini, terus pasti udah nanya seperti ini. Pertanyaan, bentar dulu ya dok, mikir dulu mau nanya apa gitu ya lagi. Nah, Lama itu banget balasnya. Udah kan makanya konsultasi udah habis waktunya. Iya lebih. nggak sempet gitu kan. Ada nanya, Iya. tapi memang ada pasien kalau anak-anak muda tuh yang umur 16 tahun, 18 tahun itu mereka hebat. Mereka ada dua handphone. Jadi dua handphone, satunya lagi Oh, konsultasi, satunya dia buka Google. Buka oh, Google. I Kita ngomong see. diagnosisnya apa, dia langsung cepet Google. Oh gini-gini, bentar ya dok, saya cari dulu nih apa, kayak gitu. Oh, Iya, mereka saling infonya gitu. Terus pertanyaan itu ya kalau bisa tuh sebelum mulai tuh dilengkapin dulu mau nanya apa aja gitu. Jadi itu cepet sih hmm. dokternya juga langsung cepet balas gitu. Jadi waktu konsultasi tuh keburu gitu loh. Iya, Keburu tuh paling itu sih. saya paling setengah jam atau 45 menit tuh cukup. Gitu. Nah, cuman si Iya, pasien ini lama nanyanya apa dulu, terus mau nyari-nyari dulu, bentar dok, cari di ini dulu, terus gambarnya ke scan, belum lagi sinyal, potong, udah 2 menit, 3 menit, 10 menit, habis. Itu iya, iya. persiapannya. Terus kalau yang buat tengah malam, itu persiapan satu di box P3K. Isinya itu obat-obatan. Oh, Nah, kalau obat-obatan, biasa kita tengah malam kan susah ya ke dokter kan. iya. Jadi si pasien itu mau nggak mau dibantu dengan obat kan. Nah obatnya Hmm. kadang tuh kita bilang, obat ini ada nggak ya yang dulu gitu kan. Bentar dok, nanti saya cari-cari dulu, Harus. cari ke dapur. Udah kan, habis konsultasi waktunya ya. Iya, Terus iya. belum lagi tuh kadang beberapa alat kira-kira yang memang mau ditanyain kayak gitu kan. Nanti cek dulu segala macam, foto dulu obat. Nah itu susah. Terus satu lagi, kalau tengah malam, itu kita biasa kan pakai Gojek ya, pakai Gojek atau Grab buat ke apotek Iya. kan.
betul. Nah, jeleknya ini, apotek tuh kadang nggak 24 jam. Jam 1, Ya, jam 2 malam, ya nggak ada yang buka nggak gitu ada. kan. Betul. Jadi kita tuh konsultasi ya, ini resepnya sudah dikasih. Terus obatnya tinggal dibeli gitu. Cuman ya Gojeknya, apoteknya nggak ada. Gojeknya nggak ada. Itu kan susah ya. Jadi itu harusnya online itu jadi gampang. Jadi karena gara itu juga jadi ini. Terus apalagi sudah Gojeknya udah ada, resepnya udah ada, dokternya udah konsul. GoPay-nya belum keisi. Iya, Ya sampai tambah kapan kerjaan gitu lagi. kan? Iya, bener, Bingung bener, kan? bener. Makanya jadi itu perlu persiapan sih, obat, terus foto ke kondisinya gimana, sinyalnya udah pasti, pertanyaan apa aja. Jadi konsultasi sih emang udah siap gitu, standby, waktunya efisien gitu. Iya, Jadi itu nggak buang waktu konsultasi apa aja yang diperluin. Gitu. iya, iya. Oke, Dok. Ini ini bagus banget. Kenapa? Karena mungkin masih banyak dari kita yang tidak mempersiapkan hal-hal yang kayak tadi Dokter Mervi bilang. Kayak sesimpel dokter bilang harus tahu kondisi giginya, bukan keluhannya dulu Iya, gitu ya. Kalau keluhan masih ingat, tapi kondisi giginya tahu nggak gimana sekarang? Apakah masih utuh? Apakah iya, jangan-jangan udah tinggal serpihan-serpihannya doang? iya, bang atau gimana ya. Terus habis itu juga kadang sering ada kasusnya ya, giginya udah sisa, taunya udah sisa, akal tuh masih ada gigi. Kadang bahasa pasien itu dari Sabang sampai Merauke itu beda-beda. Beda-beda. Jadi Betul. kita ini maksudnya apa ya? Tapi dengan penjelasan sama dengan video atau foto itu tuh menjelaskan infonya tuh lebih lengkap. Jadi si dokternya Iya, lebih iya. nganalisisnya lebih ini. Jadi kan dokter nggak bisa nebak-nebak kan maksudnya kan. Jadi kalau Iya. misalnya ada kesalahan apa dari pasiennya, apalagi kalau yang komplikasi atau apa. Nah, terus kalau kasus emergensi juga penting tuh. Emergensi itu minimal sih kondisinya mulutnya itu seperti apa, giginya seperti Iya. apa, gitu. Terus kalau memang ada kotor atau apa dibersihin itu kadang emergensi itu yang susah kalau dia pendarahan. Pendarahan udah banyak Iya, satu iya. mulut. Ya kita nggak bisa lihat apa-apa kan. Terus apalagi Iya. buat yang memang butuh tindakan. Kalau tengah malam habis kecelakaan, saya pernah dapet kasus di mana tuh pasien habis kecelakaan. Terus Mhm. bukannya biasa kita langsung ke IGD dulu kan, karena Iya, offline betul. kan. Ini online tuh pakai online dulu. Ini mesti harus kemana ya? Harus kemana kayak gitu. Tapi cuma si Iya, bleeding betul. kita ya, itu bingung ya tengah malam jam 12 jam 2 Iya, iya. malam gitu kan. Ya otomatis beberapa nggak semua itu kan juga online kan. Ada beberapa memang butuh tindakan. Terus abis itu ya kalau sementara emergensi dokter ya paling salah satunya preventifnya tindakan apa yang sepertinya kumur air garam kayak gitu. Terus mungkin diolesin dulu ada obat yang ada salep mungkin nih kayak sariawan. Terus sama Iya. obat makan kayak gitu. Terus info-infonya juga perlu jelas selain gejala itu sebenarnya urutan kedua. Jadi orang pertama kondisi dulu. Urutan Hmm. kedua itu gejalanya seperti apa. Nah, karena kondisi kadang nggak jelas dari foto gimana, tapi gejalanya kadang ngebantu infonya. Nah, yang ketiga ini riwayatnya. Kadang riwayat tuh benar-benar pasien nggak jelasin secara detail ini berapa lama kejadiannya, terus seperti apa, ya sudah makan obat apa atau apa. Pasien pas ditanya baru jawab. Tapi kalau enggak, kadang dia nggak mau ngasih tahu gitu. Bingung kan? Nah, Iya, itu terus yang paling iya, susah iya. kalau kita ngasih resep obat. Pasiennya udah makan obat apa, karena pasiennya nggak tahu. Jadi akhirnya interaksi obat segala macam nggak cocok. Nanti kalau salah atau apa, besoknya jadi tambah bengkak atau mereka sudah absesnya udah sampai mandibula segala macam. Nah itu pas waktu pandemi bener-bener terasa banget, apalagi yang terkurung Manfaatnya. isolasi. Iya, Yang terkurung iya, iya. isolasi itu yang paling susah ya. Kita suruh dia buat ke dokter langsung kan buat tindakan ini emergensi gitu. Tapi saya lagi isoma dong, saya lagi kena COVID. Iya, Nah, itu bener. gimana tuh ya maksudnya. Iya, Terus mau bener banget ngasih itu. kasih obat juga kan juga ini. Jadi yang online itu memang ada batasan di mana tuh memang nggak bisa secara offline. Tapi dia setidaknya mengurangin gitu loh. Jadi Iya, itu memang kalau pasien yang memang sekarang nih kayak gini kan janji appointment kan butuh berapa hari. Nah, ketunda dalam berapa hari itu di online tuh bisa ngebantu dari obatnya dulu atau tindakan-tindakan yang mengurangi rasa nyerinya dulu yang penting. iya. Terus tidak Betul. membahayakan sampai berapa hari dia ke dokter
offline-nya gitu. Kadang kalau dibiarin juga susah. Cuma kalau di iniin ya kadang terbatasan ya online gitu. Cuman makanya saya bilang tuh online sama offline tuh lumayan. Kalau misalnya masa depan ini emang Beban. kebantu offline sama online ya. Jadi si pasien ini pertama daftar dulu bisa di online, sebutin foto Iya. keluhannya di online. Kalau misalnya surat surat izin segala macam misalnya bill paymentnya itu bisa di online. Jadi si Iya. dokter yang di offline bener-bener datang udah tahu kondisi Mau pasiennya ngerjain dan buat apa? tindakan. Langsung tindakan Setuju. apa gitu. Terus si pasiennya juga udah dikasih tahu nih bakalan tindakan apa-apa, apa sementara prediksinya seperti apa, detailnya. Jadi si pasien datang ke offline itu dia udah tahu tuh ini tindakannya mau dicabut atau perawatan ya. Tapi Setuju, kebanyakan Dok. kalau kita di offline langsung gimana ya mikir-mikir dulu pasiennya mikir-mikir dulu. Tapi kalau kita di online langsung, si pasien udah tahu saya kalau perawatan budgetnya sekian-sekian berapa dicabut berapa. Jadi nanti saya ke offline, saya udah tahu Betul kira-kira itu aja. seperti apa. Detail. Iya. Jadi si pasien juga more info banget kan. Dari infonya apa, terus dia tahu prediksi giginya tindakan apa. Terus di online itu, terus setelah kita offline selesai, kadang si pasien masih ada ngilu sakit atau apa. Nah, jadi di online itu yang bisa aktif, jadi bisa kontrol sih, pantau si pasiennya ada apa, ini Lanjutannya. hubung ke dokternya Iya. lagi, gitu. Setuju. Jadi memang di maintenance sampai selesai tuh pasien memang baik-baik aja sampai berapa hari. Kadang saya beberapa temu temu pasien juga setelah di offline dia ada nyeri atau pendarahan atau apa gitu kan. Tapi kan Hmm. kita kalau nggak kehubung sama online offline-nya, kita nggak tahu di offline dia nggak diapain ya oleh dokternya ya. Si pasien juga nggak tahu, maksudnya dia Iya. udah cabut di X-ray kok pendarahan kayak gitu kan, atau mungkin Iya. Iya. digigit tuh kan, gigit biasa kita ngomong gigit tampon ya gini, pasiennya mungkin kurangnya atau gimana nggak tahu gitu kan. Nah jadi ini iya dok kayaknya nih tadi Betul, dokternya ada betul. ngomong apa tuh. Nah di online itu juga bisa nih ngebantu kita kasih info dia jelas. Jadi si pasien kadang tuh dari offline, Bapak habis cabut gigit dulu 1 jam ya namponnya, nanti abis itu boleh dibuang atau ini. Kadang pasiennya udah di ngomong berkali-kali, ya dok. Dipulang lupa, dokternya ngomong apa ya, gitu. Nah, iya Dok, ini saya betul. udah gigit sampai 2 hari, 3 malam. Kan jadi kan dia bingung ya, kayak dokternya ada Iya. ngomong nggak enak. Jadi kalau di online kan ada dokter udah jelasin ya di Betul. offline. Di online Satu ada lagi medis. tertulis, baca lagi kan Iya, note-nya iya, apa. betul. Jadi itu sih lebih clear sih pasiennya tuh bener-bener tahu nangkep nggak ya. Nanti kalau di online dokternya tadi jelasin apa kurang ngerti atau apa gitu kan, dia nanya lagi itu ini benar nggak ini, atau dia pas pulang dia baru ketemu tetangga salah gitu harusnya kamu gini. Nah di online itu bisa jelasin lagi gitu. Iya. Kadang sih ya itu kalau online tuh kalau cuma online aja kadang susahnya dokter online kayak gini ya, pasiennya perlu perawatan bisa nih gini di online, di offline oh nggak bisa sudah perlu cabut atau ini. Nah tapi kalau satu dokter offline online bernyambung jadi dia tahu Satu. kondisi giginya gimana, intraokularnya seperti apa, udah pemeriksaan lengkap. Jadi kalau dia ngasih saran, kasih tindakan di online, ngasih istilahnya rehabnya buat kontrolnya segala macem, itu Hmm. nyambung jadinya. Jadi udah emang tahu Betul. satu pasien satu dokter. Tapi ini sekarang bedanya offline-nya dokternya beda, online dokternya Online beda. juga. Jadi saya kadang second opinion. Jadi si pasien ini dokter ini ngomong ini satu, dokter ini ngomong ini, ngomong yang mana yang benar ya? Gitu. Bener-bener. Kayak itu kan benar-benar ini banget tuh pengalamannya ya. Iya, Mm-mm. yang semua dokter Mervi sampaikan tadi benar-benar apa yang terjadi selama ini mungkin based on true experience dokter ya selama ini di Hmm. online karena saya meyakini juga dok banyak banget dari kita tuh yang selalu mispersepsi itu fakta banget kayak misalnya nih habis dari dokter gigi udah lupa bahkan teman-teman itu juga kadang nggak tahu bakal mau diapain nih kalau dengan keluhan A, B, C. Nah mungkin konsultasi online ini akan bisa membantu teman-teman minimal sharing dan mendapatkan gambaran rencananya ini giginya akan
kenapa dan akan Iya. diapain. Nah, itu kan Heeh. teman-teman kan nggak akan bisa tahu itu kalau cari Google, karena kalau cari Google jawabannya teman-teman Iya. itu so random ya, Iya. Heeh. nggak akan bisa Bener-bener dijawab luas sama Google, kan. percaya deh Heeh. sama saya. Iya benar. Bener-bener luas Itu sih. harus dokter, karena kalau di Google kan paling jawabannya apa ya? Kalau ngilu, sakit, berdengung akan dirawat, Hmm. mungkin bisa gitu kan dok. Padahal pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan dokter melalui online nanti itu akan lebih spesifik dan akan bisa terarah ini kira-kira kenapa nih giginya. Jadi mungkin Iya. bisa dikasih Heeh. opsi ya dok, kalaupun misalnya mau tindakan Hmm. boleh ke offline tapi coba tanyakan dengan hal seperti ini. Jadi teman-teman itu lebih teredukasi sih menurut saya dok, karena kita banyak yang kurang kurang aware sama apa yang terjadi sama gigi kita. Iya, Makanya waktu benar bermasalah tuh sih. pantaunya sakit dok, sakit. Iya. Dan kayak tadi Heeh. bagusnya itu tadi gini loh dok, yang dokter bilang saya suka banget. Dokter bilang tadi tuh banyak banget, ini fakta juga, banyak banget dari kita itu sebagai pasien yang nggak siap. Misalnya nih teman-teman udah capek ke dokter, ke klinik atau kemanapun, terus dokternya bilang Hmm. ini ditambal, hah ditambal dok, dibur ya dok, misalnya gitu kan, hah dicabut dok, Hmm. disuntik ya dok, misalnya, hah belum bisa diapa-apain dok, iya nggak bisa selesai dok hari ini. Nah jadi teman-teman itu nggak tahu mau ngapain dan planningnya nggak tahu. Nah itu kan boros banget ya Hmm. dok, waktu, tenaga, uang, semuanya kita boros. Nah kalau di Iya. online semuanya bisa Hmm. efisien, dan semoga ya dok nanti itu bisa beriringan Hmm. ya dok ya. Iya, Saya suka karena banget sih sama yang tadi. mengurangi Semoga. kurangnya kunjungan juga ya. Misalnya gigi itu pasiennya Betul. ada pernah kasusnya ternyata, oh ini bisa perawatan nih, ternyata dia cabut gitu. Pas datang ke offline mau dicabut ekstraksi, oh ini lagi sakit, nggak bisa nih, Nggak bisa. obat dulu atau Itu jadi dia coba. datang lagi 2-3 kali. Tapi kalau di online, lebih oh ternyata kondisinya udah jelas nih. Ini ternyata dicabut, tapi dia ada nyeri. Udah dikasih obat dulu, Jangan gitu dulu. Iya premedikasi benar. dulu. Nanti pas dia datang tinggal sekali, itu dia cuma 1 kali kunjungan, tinggal dicabut, gitu. Tapi kalau dia cabutnya masih sakit, Iya, iya. masih maksudnya mau cabut tapi dia masih sakit, dia datang jadi 2 kali, gitu. Kadang orang Hmm. udah mau cabut sakit ya, udah nggak sakit lagi, ya kedua kali nggak ada dicabut, nggak jadi datang gitu kan. Jadi pusing kan, kok cabut ribet ya 2 kali atau ini. Atau mungkin ya Nah, pernah juga ya, iya. sudah dijelasin di online kayak gini-gini kan, misalnya giginya istilah udah lubang besar, mau perawatan atau mau perawatan. Sampai di offline di kliniknya, dokternya emang ada nawari perawat, tapi harganya sekian-sekian, gini-gini. Saya Gak jadi. pusing, nanti saya pulang dulu ya, saya mikir dulu, tanya dulu ya gitu. Tapi kalau di online, dia kan orang sudah sekarang kan apa-apa sosmed karena Iya, handphone kan. iya, Jadi setuju. mereka tuh Iya. sudah lihat cari info-info dulu nih, kira-kira nanti kalau ini ternyata budgetnya ini, tindakannya, kunjungannya ini. Jadi pas datang ini nanti mau di ini ya, oh saya pilih yang ini A, B, Udah C, pilihannya tahu. untuk Setuju, tindakannya setuju. gitu. Jadi mereka kayak juga udah jelas kan. Jadi kadang ada juga yang infonya kurang. Terus nanti pas pulang dia info di tetangganya sendiri, dokter itu kayaknya dia ini jual-jualan atau apa kayak gitu. Kadang ada yang ngomong kayak gitu sih ya, tapi ya bingung juga ya. Maksudnya kita kan jelasin secara detail oleh dokternya. Jadi si Iya. pasiennya juga terarah kan, terfokus gitu kan. Jadi dia buat tindakan apa, memang ada teknologi apa yang baru, yang apa. Jadi dia nggak terasa kayak saya kayak di marketing dokternya atau apa gitu loh. Nggak kayak gitu juga gitu. Terus habis itu Iya. second opinion itu juga. Kalau misalnya dokter di offline second opinion itu emang agak agak lumayan ya, takutnya menjebak juga ya gitu. Iya. Menjebaknya soalnya kadang kita nggak boleh ngejudge juga sih, tapi kita harus Iya, ngasih setuju. solusi kira-kira pendapatnya apa. Tapi balik lagi ke pasiennya boleh dipilih tindakannya apa. Mau Tapi kita nggak yang bisa menjelekkan atau mungkin dokter tuh kita tahu ada tindakan yang kurang, tapi kita nggak jelasin secara kekurangan sih dokter itu atau kesalahan itu. Karena jeleknya mungkin kurangnya satu kita offline ini kita tidak lihat secara langsung kan. iya, Hanya iya. bergantung sama Dari pemeriksaan klinis pasien. interpolar yang setengahnya itu dari visual gitu. Tapi kita Iya. nggak bisa perkusi atau palpasi. Pasti Betul, betul. perawatan langsung gitu kan. Jadi
ya memang yang offline memang lebih bagus langsung pemeriksaan lengkap gitu. Cuma kadang mungkin ada beberapa tindakan atau kurang atau gimana si pasien kadang protes gitu. Jadi kita nggak bisa langsung oh gini juga gitu loh. Memang second opinion agak ini juga ya. Nah tapi yang paling sering sampai detik ini itu yaitu gejala sama kondisi gigi foto itu juga foto Oh, video gitu. Karena kalau enggak, iya. jadi si dokter online itu bisa salah diagnosis. Diagnosis nanti dia pengaruhnya ke resep, mau resep obat gitu. Terus kadang tuh Hmm, sekarang juga ini ya, kalau kita ngomongnya memang kemajuan teknologi ya. Jadi kemajuan teknologi ini istilahnya surat rujukan, rekomendasi itu sudah lumayan kan. iya, iya, Cuman yang setuju. masih kurang ini rujukan pada ronsen. Lab Ronsen gitu, itu masih langsung ya, Dok. heeh, Iya, iya. karena kita harus tahu kondisi umum pasiennya, kondisi giginya yang mana, itu agar supaya kan radiasi ya. Takutnya Iya, pernah ada kejadian, oh ibu perlu ronsen ya kasusnya, ternyata giginya infeksi perlu dicabut. Tapi tahu-taunya sampai tempat lab ronsen itu, ibunya hamil gitu. Jadi nggak bisa. Tapi yang nggak boleh, iya, dokter iya. online ngomongin, tapi kan makanya infonya kan perlu ya. Infonya Iya, apa? Jadi memang harus harus kelihatan klinisnya gitu. Terus habis itu juga kadang ada beberapa oh ngilu nyerinya di bawah ya, gigi yang bawah gitu. Tahu-taunya penyebabnya yang atas. Tapi kalau kita kasih ronsen yang bawah, taunya atasnya nggak diperiksa, atasnya. Ya, bingung kan? Jadi kalau pemeriksaan klinis yang lengkap itu memang perlu. Jadi baru dikasih surat rujukan. Nah, karena orang udah mikirnya teknologinya maju, rujukan secara online aja deh, gampang iya, gitu iya, kan. iya, Tapi iya, iya. ya emang keterbatasan itu belum sampai segitu kemajunya ya Iya, gitu. iya, iya. Terus kalau sekarang kan sampai ini ya, ada sampai surat izin gitu kan. Nah, nanti yang takutnya ke depan satu lagi itu asuransi. Nah, yang satu asuransi, kalau asuransi masih oke lah ya, Iya, masih ini yang bekerja sama gitu kan. Tapi yang BPJS belum ada sama sekali gitu. Jadi kalau betul, Dok. BPJS ini ya susah ya, BPJS mau tembus obat gitu kan pakai BPJS. Semuanya kalau BPJS buka itu pasti pada pakai BPJS semua. Iya, iya, iya. Lebih Wah, gampang, tapi nanti kriminalitasnya lumayan tinggi sih banyak. ya. Setuju. Takutnya kita kan online kan nggak lihat secara langsung Iya, kan. Sedangkan kalau offline kan kita langsung secara langsung dan terus obat juga terbatas sih ya. Karena misalnya iya. kasusnya nih tentang pulpitis irreversible akut gitu kan. Kadang obatnya kan emang yang standar yang emang di umum dijual ya, Hmm. sampai asam mefenamat aja. Iya, Tapi ternyata si pasien, oh saya nih ya perlu obat yang lebih tinggi lagi, tramadol atau padahal tapi nggak itu nggak ada bisa. maksudnya. Iya, itu harus di offline gitu kan, tapi Iya. kan saya ngebet banget sudah tengah malam. Hmm, itu makanya kalau di offline, kenapa lebih disarani obat itu obat keras kan. Jadi emang Iya, lihat setuju. kondisi emang benar dikasih gitu. Kalau yang di online biasanya standar-standar aja. Cuma kadang Iya. ya susah pasiennya ya sesuai karena udah keluhannya udah ini banget kan. Terus kadang ngerasa nggak ngebantu atau gimana. Komplain gitu. Iya, betul. Dokternya ini ya, Emang susah juga ya. ada pro dan Kayak kontra sih, Dok. istilahnya dokter gigi apa kayak di dokter gigi yang online, apa dokter yang online sama istilah kerja kayak di Gojek juga kan perlu ya bintang apa itunya. Iya, Bener-bener pasien tuh juga servisnya gitu. Cuman servisnya kita juga nggak boleh, maksudnya sembarangan juga, profesi juga sih, profesi sama profesional lah iya, gitu. iya. Ini kalau gigi itu memang keluhannya itulah maksudnya satu lagi kondisinya, kedua itu obat yang di sampingnya itu yang ngebantu ada apa gitu kan. Jadi supaya dia pas tengah-tengah malam, nah pas waktu liburan juga tuh. Mau. Nah, yang terbaru ini yang sampai belum sekarang belum ada itu rekomendasi rekomen dokter. Oh, Rekomen dokter itu untuk 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 rujukan tindakan. gitu ya, Dok, ya. Eh, Refer gitu ya.
Itu Oke. pernah kadang bule-bule yang di Bali ya gitu. Saya nggak Oh. tahu nih, aku di Bali gitu kan sakit gigi dokternya siapa yang mau ke ini, itu nggak ada di aplikasi manapun yang kayak oh ini dokter yang deket di daerah dia ada yang buka di mana dokter siapa nggak tahu kayak gitu. Ada minta rekomen atau apa gitu. Tapi kan memang ada ya sekarang tuh dokter yang apa kliniknya atau rumah sakitnya kerjasama sama aplikasi. Tapi kan nggak semua ya, nggak semua. Jadi itu jadi dia Iya. terbatas juga gitu. Kalau dia di misalnya di Bali yang agak ke Uluwatu gitu-gitu kan pasti agak ini dokternya nggak kejangkau lagi kan. Terus yang paling sisanya obat. Tapi kalau orang luar negeri itu lebih ke arah giginya tuh lebih tindakan. Iya. Mereka memang benar-benar ini karena kan nggak efektif sama kalau kita ngasih resep obat gitu. Jadi Iya. kalau mereka memang tindakan kali langsung datang berapa jam selesai. Nah tapi nggak ada rekomen dokternya itu. Jadi Iya, saya iya, mesti benar-benar. harus cari channel juga nih karena kenalan setiap daerah kemarin dokternya siapa-siapa nih yang ini yang terima nggak nih pasiennya gini ini. Cuman yang kadang kelewatannya dokternya udah direkomen, ya, nanti kliniknya harganya berapa lagi ya? Nah, jadi masih harus tahu berapa itu Kasian juga, kan iya bener beda bener ya. bener. Iya, Sesuai itu kantong kan ya gitu. dok. Jadi kalau sampai kemana-mana gitu kan. Jadi maksudnya kemana-mananya tuh sampai harus kok tahu harus kliniknya berapa budgetnya itu kan saya nggak Iya, ini ya. Tapi iya. ada pasien tuh memang mau gitu loh. Supaya sampai detail banget. Tapi ya teknologi majunya nggak sampai sebelum sampai segitu sih baru Belum. ongoing lah ya ke situ ya. Iya, iya. Hmm. Oke, Terus juga lokasi gigi tuh kalau di tiap aplikasi tuh nggak ada odontogram. betul. Iya. Odontogram tuh susah tuh. Saya dulu kemarin tuh sampai bikin odontogramnya. Ini giginya yang mana ya? Gigi yang atas atau bawah, yang mana kondisinya, kedalamannya. Sampai foto beberapa foto tuh, foto-foto keadaan pasiennya nggak ngasih foto ya. Apalagi kalau di tengah jalan nggak mungkin dia di lampu merah foto-foto giginya Iya. gimana gitu kan. Gitu kan. Terus ini saya kumpulin nih gambar-gambarnya, kira-kira bentuk lubangnya yang mana-mana. Kamu punya tipenya yang nomor berapa, lubangnya kira-kira yang mirip Hmm. sampai gitu. Karena emang Hmm. sering ya, sering terima konsultasi online, jadi kita tahu rata-rata tuh kondisi yang sering diagnosisnya apa. Terus abis itu Iya. yang paling banyak penyakitnya apa gitu sih. Yang paling Hmm. banyak sih biasa lah ya nekrosis sih. Iya. Nekrosis pulpa sama infeksi sih. Nah, Iya, sisanya empati ya bahaya banget. banyak macam-macamnya itu sih. Tapi banyak juga ada yang udah mesti treatmentnya udah parah, maksudnya perlu bedah atau apa sampai bengkak atau ini, tapi tetap ngejar-ngejarnya ke online gitu. Tapi ada batasan sebenarnya. Tuh, jadi nggak semua tuh terus ini cuma kalau treatment yang kayak karyawan mungkin ya fokus masih bisa lah kan kita di online gitu. Oke. Kondisi sih yang benar-benar eh, Harus agak masih tahu. prihatin. Iya, Iya. sekarang susah. Kalau tiap kali dok, saya cuman biasa gigi lubang sakit. Tapi kan kita nggak tahu lubangnya yang gimana gitu kan. Makanya dong, Nah, itu terlalu mengaruhnya, umum banget. eh, pengaruhnya susahnya kita ke resepnya. Cuma ini kayaknya lubangnya kecil biasa. Udah anti nyeri aja. Soalnya lubangnya dalam. Sampai ada minta, perlu antibiotik Hmm. nggak? Antibiotik nggak? Gitu. Itu kan bahaya ya kita ngasih Iya. antibiotiknya. Kalau misalnya, oh iya ternyata perlu atau ternyata dia nggak perlu antibiotik. Tapi nggak Nah, perlu. Iya. ternyata dia perlu nambel. Sudah dikasih anti nyeri berapa kali, masih nyeri, masih nyeri. Ya iya, karena kan butuh tindakan, gitu Iya, iya, kan. iya, iya. Jadi nanti malah Oke. kan jadi resisten antibiotik, gitu. Itu makanya kondisinya tuh perlu tahu jelas seperti apa. Itu memang kalau foto emang susah, kalau nggak video gitu. Video emang kalau kedua yang gejala itu ya, gejalanya apa, riwayatnya gimana gitu. Kalau riwayat memang agak lebih jelas sampai Iya. ke sistemik atau penyakit umumnya. Penggunaan obat kayak obat jantung atau hipertensi. Jadi kita ada ini nggak mesti buat dia sarani tindakan atau ininya. Kayak misalnya sisa akar. Oh iya kita tinggal cabut aja. Tahu-tahunya dia ada hipertensi, ada ini. Nah salah. Nanti dia ke dokter itu. Dari dokter online-nya suruh saya cabut gitu kan. Tapi nggak tahu. Dokternya nggak Hmm. tahu itu hipertensi atau ini. Itu yang susahnya. Itu Iya, riwayatnya iya, dia nggak iya. jelasin. Terus obatnya. Kadang obat tuh kayak gini. Kasusnya. Ya butuh sudah pernah obat apa gitu. Kita akhirnya resepin obat kan. Amoxicillin. Saya kemarin udah pakai obat itu. Nggak Nggak bagus mempan. kan. Itu.
Jadi kita perlu tanyain dulu, baru kita bisa bandingin kita mau ngasih obat apa. Itu. Kadang Aduh. ekspektasi pasien macam-macam sampai ini ya. Lumayan kemarin pas waktu pandemi kan dokter kalau bisa berdampingan semua ini info integrasi lah ya. Iya, Integrasi makanya setuju. kalau terintegrasi sampai semua dokter punya online-nya, punya offline-nya, punya ada satu badan yang ngatur data mereka ke Betul. odotogram. Itu setuju Jadi banget. Iya. jadi ada satu ini yang bisa ngebantuin buat kira-kira riwayatnya dia ada tahu di mana gitu kan. Jadi kondisinya kita tahu giginya gimana gitu. Jadi kita nggak sembarangan ngasih si pasien buat tindakan sarannya sama obat gitu. Tapi kan sekarang masih ongoing, belum sampai semaju itu sih. Semoga Heeh. nanti ya Dok, Ya, 5 tahun waktu, lagi, 3 tahun lagi, ya, zaman berubah, teknologi pasti makin canggih sih. terus belum lagi bahasa ya. Bahasa juga itu, bahasa setiap daerah kadang beda. Beda, Terus belum lagi beda. kalau kalau orang rata-rata kalau luar negeri orangnya Inggris sih ya, orang manapun pakai bahasa Inggris sih. Terus kadang sampai ditanya ya, bisa bahasa Inggris dulu atau enggak gitu, kadang nyambung nggak nyambung gitu kan. Itu juga karena dokter online juga perlu Inggris juga sih. Kalau pas kita temunya ini. Terus identitas juga itu penting. Kadang identitas juga tolong misalnya kalau diisi identitas itu sesuai Harus umur lah. Kalau misalnya malu betul. ya, malu namanya siapa gitu. Tidaknya jenis kelaminnya tuh perempuan atau laki-laki itu penting. Umur itu penting. Jangan ya umurnya sampai 100 tahun, Iya, 120 iya, iya. tahun. Ya enggak asal aja umur nol gitu kan. Kan kita kalau misalnya anak-anak yang kita kan obat umur itu buat sih ngasih obat, terus pertumbuhan Gigi ya, giginya. pertumbuhan gigi ya. Terus habis itu kalau orang tua gitu dia ada konsumsi obat nggak hipertensi atau ini mungkin pengaruh diabetes, gigi goyang atau apa gitu kan. Tapi kalau Iya, misalnya setuju. anak-anak ya umur berapa dulu giginya udah numbuh atau belum? Kadang salah gitu kan. Oh giginya harus udah goyang dan salah bukan itu. Jadi kan nggak nyambung kan. Salah kan. Gitu. Jadi umur tuh lebih penting gitu. Umur sama istilah jenis kelaminnya lah ya, wanita atau laki-laki gitu kan. Terus foto sama yang persiapan obat, identitas sih. Nah, cuma foto tuh memang perlu diajarin itunya ya. Terus aplikasi ya, kuota sama itu memang wajib lah ya kali ya, utamanya. Hmm. Itu sih. Hmm. Wow, ini Iya, banyak banget yang kita bisa dapat banyak dari pengalamannya ya. Dokter Mervi selama Iya, ini sebagai pasien itu juga pun teman-teman di didengerin. sarannya itu ada pembahasannya sih ya satu-satu itu dari diagnosisnya apa gitu kan. Tadi makanya saya bilang kan kemarin tuh kalau ke dokternya juga ada caranya lagi. Kalau misalnya ada dokter yang mungkin nggak sabaran lihat pasien kayak ini. Bisa loh lama-lama dengan emosional atau bahasanya. Kita kadang kita juga bahasanya udah sopan ya, tapi kurang memuaskan gitu loh. Maksudnya apa yang keinginan pasien kan. Tapi kadang kita kadang keselnya, kadang kita terbawa emosi dengan kata-kata yang agak kurang atau si pasiennya melontarkan bahasa yang agak kurang enak gitu kan. Nah itu juga perlu juga etika cara Saat bahasanya. bertemu. Nah, Ya, kira-kira betul setuju. apa? Terus obat-obatnya apa aja gitu, interaksi obatnya, diagnosis sih juga paling banyak. Diagnosis itu pengaruh kita kesalah atau benernya kira-kira kasih Iya. treatment nantinya. Pengaruh nanti kita apply ke dokter offline-nya jadinya. Kira-kira ini ya perlu dia bener nggak diagnosisnya sesuai atau enggak, tindakan atau enggak. Jadi nyambung ke treatment planning. Treatment planning jadi sih tahu si pasiennya apa-apa gitu. Tapi kemarin menurut saya sih ya beberapa pasien yang online itu senang kalau kita jelasin secara detail. Iya. Kita nggak tahu secara jelas diagnosisnya apa. Jadi kita sebutin semua kemungkinan. Bisa aja dia dari nekrosis pulpa atau pulpitis reversible. Tapi bisa juga dia istilahnya hipersensitif gitu sesuai dengan gejalanya. Terus habis dari semua analisis itu, kita sebutin lagi per satu-satu. Treatment planningnya apa-apa aja. Kira harganya apa-apa aja. Nanti kira tindakannya dilakukan apa-apa aja. Terus dokternya yang mana-mana. Terus secara detail itu pasien
senang jadinya. Cuman yang banyak diiniin jelasinnya lagi sampai di pertanyaan yang sampai terakhir itu, kira-kira udah tindakan diagnosis ini, tindakan ini di cover BPJS nggak, asuransi nggak, itu loh. Jadi kadang ini saya punya kartunya ini terasuransi BPJS nggak. Nah itu daerahnya kan juga sampai kita juga harus tahu yang info-info yang mungkin di luar-luar itu ya. Dan bagi dokternya sampai ke trending nih, trending misalnya produk apa lagi apa itu kita juga harus tahu ini benar nggak masuk nggak kayak ini. Jadi nggak salah info ke pasiennya gitu. Jadi nggak salah info pasiennya juga nggak langsung ngejudge gitu kan. Jadi oh emang benar nih dokternya sesuai dengan profesionalnya gitu. Makanya nanti Seru kalau banget dibahas ngobrolnya udah sejam loh kita ngobrol. Aduh, kita tanya jawab dulu ya. Mungkin ini ya, pertanyaan terakhir, pertama dan terakhir karena udah jam 10 teman-teman. ya. Dokter Tenang nggak akan nyangka ya. ngobrol. Seru banget dok. Ini pertanyaan masuk dari Surya Eskom nanya nih, dok kalau gigi berlubang tapi nggak sakit gimana ya? Jadi awalnya ini ginsul dok. Dia bilang gitu dok. Pokoknya dia merasa giginya berlubang mungkin secara penglihatan gitu yang kelihatan, tapi dia udah nggak sakit lagi. Nah, coba dokter kasih opsi ini kan kayak ibaratnya ini kayak konsultasi online dok ya? Iya, itu kayak konsultasi online kan. Tapi kita balik lagi tanya ke pasiennya, emang itu lubangnya udah berapa lama dianya? Terus habis itu dia seberapa besar lubangnya? Untuk kalau dia emang sudah nggak sakit lagi, itu bisa ada dua kemungkinan. Lubangnya emang dia kecil, misalnya pertama lubangnya kecil, baru pelapis email, istilah kalau kita awamnya ngomong permukaan putihnya gitu kan, mahkotanya. Itu memang kadang nggak sakit. Nah, kalau kayak gitu, biasanya kita langsung treatmentnya, ya kalau kecil, treatmentnya itu cukup ditambal aja gitu. Tapi kalau dia nggak sakit lagi, satu lagi nekrosis pulpa, udah lubang besar gitu. Nah, lubang besar ini ya, ada dua kemungkinan lagi, perawatan atau cabut biasanya. Kalau perawatan, itu kita ini bersihin lagi, itu pemeriksaan lagi itu dalam lubangnya kayak gimana gitu. Kira-kira udah kena akar atau belum? Kalau belum kena akar masih bisa dipertahani perawatan. Cuma kalau nggak bisa itu cabut jadinya. Makanya jadi pemeriksaan visualnya di online, nanti pemeriksaan klinis lagi ya Pak. Kita ngomongnya di klinisnya ya itu dilihat kira-kira nyeri berapa dalam dia lubangnya udah kena akar atau belum. Yang itu sih nggak kita dalam kita lubang memang kita lihatnya secara luarnya, tapi di dalamnya itu kita perlu sampai klinis dibersihin dulu, baru kita tahu gitu. Tapi kita jelasin lah dua-duanya kira-kira treatmentnya ini, treatmentnya A, B, ya opsinya, harganya berapa, kemana, tindakannya apa gitu, kemungkinan terburuknya apa, terus keuntungannya apa dari tindakan itu. Itu sih. Oke. Ya, Kak Surya tadi udah dicontohin. Nanti kalau Kak Surya pun akan konsultasi online sama Dokter Mervi, kurang lebih akan seperti ini gitu. Jadi enak kan, maksudnya terjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita pertanyakan. Oke, dok, ini mungkin terakhir dari Dokter Mervi karena udah jam 10. Maaf banget, banyak banget. Dok, gini, dokter kan memang sudah melihat kondisi apa yang terjadi baik dari sisi pasien, kekurangannya ini sendiri gimana, kelebihannya ini sendiri gimana. Kita kan boleh ambil kesimpulan kalau teman-teman memang benar konsultasi offline itu tidak mungkin hilang. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Memang kalau keluhan gigi itu pasti ujung-ujungnya nanti akan di offline atau pemeriksaan langsung, tapi teman-teman bisa coba atau bisa melakukan konsultasi online dengan dokter gigi dengan banyak manfaat yang tadi sudah dijelaskan Dokter Mervi dan keuntungannya apa aja. Nah, dari Dokter Mervi sendiri nih, gimana memotivasi teman-teman yang nonton atau yang belum berani atau masih kayak ragu dengan konsultasi online yang kayak merasa ini nggak ada gunanya deh gitu, kayak sama aja gitu. Gimana caranya memotivasi? Intinya tujuannya adalah kita ingin menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut kita, dok. Silahkan, dokter. Kira-kira online tuh masih berguna ya. Kalau misalnya buat info segala macem masih belum ketemu offline, online dulu. Karena online itu kan istilahnya baru cuman bentuk dari video sama istilahnya chat. Kita seperti chat temen lah, seperti itu kan. Jadi kita tahu infonya apa, kira-kira kemana gitu. Jadi kira-kira kita bisa perbandingan. Dan terus satu lagi, riwayat dari kita chat informasi segala macam itu masih ke save sampai kapanpun gitu ya.
Jadi kita tahu nih bekas kita punya gimana. Bekas riwayat penyakit kita seperti apa gitu loh. Itu jadi offline-nya. Terus jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, jadi ke offline itu saya udah tahu nih kira-kira kondisi saya waktu itu kayak gini. Di offline kira-kira buat tindakan saya ini bener nggak? Ini ada catatannya jadinya. Iya. Gitu. Sarannya sih Oke. ya online itu juga untuk memberanikan pasien tuh lebih dekat ke dokter gigi Dokter jadinya. Segala Iya, setuju usia, banget. terus tuh hemat kadang kan, misalnya nggak langsung ya, langsung di rumah. Jadi dia tahu juga arahnya kemana gitu kan, perbandingannya kemana dulu gitu. Tuh online tuh benar-benar dapat sih pengaruhnya ya. Bermanfaat. Iya, ya, setuju. Bermanfaat sih Dok. ya. Makanya nanti kalau ke Oke. depan diajarin satu persatu, karena kan online sama online itu kan baru ya. Iya, Nggak semua kan dokter terbiasa. bisa online, Betul, ngerti dokter pun ya. nggak Terus semuanya nggak terbiasa. Terus nggak semua pasien itu bisa online. Kalau orang yang Iya. di atas umur 45 atau 50-an kadang bingung. Tapi anak-anak yang umur di bawah 15 juga ya, umur 8 tahun atau ini kan mau coba-coba ya, pengen Iya, tahu. iya. Nah, tuh ya, jadi ke segala usia, terus habis belum lagi segala daerah gitu kan. Tuh beda lagi dia punya istilahnya tempat dan ketentuan dia punya kebiasaan gitu, kebiasaan dan pengobatan dia. Udah, Hmm. udah, ya, ya udah. Oke, udah mau duduk ya. Iya, Dok, satu tahun ini sih. buat saking serunya buat teman-teman yang mau konsultasi online sama dokter Mervi, bisa kemana aja baik offline dan online, Dok? Boleh diinfoin, Iya, Dok, sama kita semua. iya. Udah, oke. Boleh ini, Ya. Dok, diinfoin kalau mau konsultasi sama dokter Mervi bisa kemana aja, baik offline maupun online. Oh, kalau saya di online bisa ke aplikasi yang tertera di Instagram atau di Yesdoc juga bisa. Nah, Yeay. tapi kalau di akun saya juga ada itu akun yang offline-nya di yang pasti sih Jakarta Barat ya. Di mall ya kita tahu kan yang terkenal itu ya, Sentra sama Taman Anggrek ya di situlah ya nongkrongnya. Oh Saya hampir setiap iya. hari di setiap minggu lah ya, setiap minggu juga ada di sana sih. Di hari Oh, Minggu di Central Park gitu. Kalau weekday biasa di Taman Anggrek gitu kapan sih. Heeh. kapan sih Paling ke nanti sana? bisa hubungi di WA-nya itu kliniknya nomornya Kapan-kapan berapa ke sana ada. dong, sambil main ice skating gitu kan, ketemu dokter Iya, Mervi sekalian heeh. push. Gitu. Kalau malam biasa saya mentoknya sampai jam 12 lah ya online ya. Oke, Gitu. oke, oke. Karena sekarang kan sudah kerja offline tuh banyak kan sekarang dokter sudah offline ya. Jadi ke online subuh-subuh jam 2 jam 3 pagi udah agak jarang Apa? ya. Susah nyari dokter online sekarang yang dokter Iya, gigi lagi. benar-benar. Dan pasti satu saya pesan di IGD sih nggak ada ya yang sampai Iya, tengah malam buka dokter sih. Makanya jadi online itu sementara lah nonton sampai aja. buat sampai subuh pagi. Oke. Udah, Dokter Mervi, makasih banyak. Kita udah kelewat banyak, dokter. Hati-hati di ya. jalan mau pulang. Teman-teman juga makasih banyak sharingnya. Udah Kalau gitu kemarin. kita akan pamit. Kita pamit dulu, dokter Mervi. Kalau gitu teman-teman selamat malam. Dok, hati-hati di jalan ya, dok. Iya, Makasih banyak, oke. dokter. Terima kasih ya. Dadah. Dadah. Yuk.